Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel masing-masing. Bebas. Sakayang karep lah ya. Oke, malam ini kita lagi berada di Abok Custom ini. Tunggu dulu nih. Hmm, Apa sih Abok Custom itu? Custom material. Material. Kenapa saya nggak lihat semen di sini? Gudangnya di situ. Oh, kurang gitu. Dia Jadi mah dia- khusus ruangan ke ning harapan tamu. Oh, gitu. Yang Siap. mau jual beli sini. Ah, Semen ada. semen ada ya. Di Yang material tidak- bener-bener material. iya. Jadi bisa diceritakan lagi lebih lanjut ini perihal Abok Custom itu apa sih atau memproduksi apa sih gitu di sini? Jadi Abu Custom itu sebenarnya selain material, pokok prioritas utama penjualannya itu barang jam tangan. Jam tangan yang bisa di custom. Oke. Jadi tampilan produk itu sesuai keinginan si konsumen. Oke, custom. Keren ya. Jadi jual semen. Jadi Keren, bro. dia jualan waktu. Hmm. Jadi ketika orang diajak ngumpul nggak punya waktu, Bisa beli. dia artinya nggak punya uang. Ya. Kenapa? Waktu adalah uang. Ini kembali lagi ke situ. Memang antik ya usahanya Pak Rinaldi ini. Ya. Tapi memang ini sudah berjalan berapa lama? Tahun ke-7 sekarang. Oh, tahun ke-7 bro. Tahun ke-7. Waduh. Keren. Menurut Pak Rimbon ada keramatnya kalau 7 itu. Karena Kuat, memang nah. angka bagus kalau 7 itu. Kalau itu nanti di video selanjutnya aja. Wih. Berarti kunjungan kita kali ini tidak ini ya, nggak sembarangan nih, karena memang kita itu bukan sampah, jadi ya nggak sembarangan lah. Jangan buang sampah sembarangan. Makanya kita kesini nggak sembarangan. Kita bertemu pengusaha muda yang memang sangat potensial di masanya yang sekarang. Makanya saya sangat berbahagia sekali nih bisa hadir di sini. Jadi sambil belajar, sambil ngopi, bertukar pikiran, bertukar story. Ya apapun itu yang penting mendatangkan manfaat bagi kita bersama. Kalau yang lain mungkin berbagi story keberhasilan, ini story kebangkrutan. Nah, kalau kita biasanya begitu. Karena motivasi itu. Iya. Motivasi itu nggak harus dari keberhasilan ya. Ayo terus. Mana? Siap, lah. Ayo iklan dulu lah. Ads. Jadi ya kalau menurut saya pribadi nggak harus lah motivasi itu selalu dari keberhasilan. Walaupun selalu ada itu gimana sudut pandang biasanya. Tapi kadang kegagalan pun bisa menjadikan sumber motivasi. Contohnya, nah itu jangan contoh saya yang pasti. Jadi kembali lagi ya ke Abok Custom ini sekarang sudah tahun ke-7 dan nah ini masalah apa bukan masalah itu udah broken lain masalah. Naon ngaranna teh semacam yang namanya usaha itu kan biasanya hulu atau suku heula terus jadi badan. Nah, biasanya yang dibahas itu ketika melebarkan sayap gitu. Perihal melebarkan sayap ini gimana Om Abok, coba dijelaskan. Telah encang. Asli. Terlalu tinggi itu bahasa. Jika jangan pentingnya soalnya sayap jadi Jadi jauh terlalu rumah. lama. Gila. Kopi dulu netizen. Ya yang mau saya tahu itu jadi supaya teman-teman yang nonton juga tahu nih perjalanan lah atau ibaratnya Keluh kesah. kalau ya boleh lah bahasa simpelnya keluh kesah gitu selama menjalankan sampai tahun ke-7 ini gitu. Sangat jika lamun diobrolkeun kudu 3 poe 3 penting kan. Nggak masalah Betul, saya nah. mah nya. Karunya HP
Kameranya bisa lihat baterai gitu. Jadi meriah, we. Meriah ya. Semenjak mulai merintis dari tahun 2015 sampai Oh, 2015. sekarang bertahan di 2022 banyak lu kalikuna gitu. Pasti. Kaliku mulai dari merintis sampai segala digawean kesorangan. Nah, itu luar biasa. Nyampe sekarang udah ada yang bantu gitu. Meskipun tidak dibayar, tapi darakeun uyuhan gitu. Jadi sepertinya nih Abo Custom ini merangkap juga sebagai yayasan yatim piatu gitu. Iya. Yayasan juga kayaknya. Biasa. Tapi nggak apa-apa, seru-seru. Ini cerita apa adanya aja. Alhamdulillah di tahun ke-7 itu berarti udah hampir 7 tahun. 7 tahun. Karena di tahun ke-7. Tahun ke-7 Jadi 7 tahun. Jadi 7 tahun. Perjalanannya panjang. Iya, betul. Ya alhamdulillah masih bisa bertahan. Meskipun terjang 2 tahun oleh pandemi. Oh gitu. Sebentar, Bos. Nu nelpon. Lain. Alah, ndang. Lain ada bodas. Make up Ya, serangan nih. Dan gimana tadi, Bang? Tadi 7 tahun. ada 2 tahun yang Dihajar pandemi. dihajar pandemi. Itu babak belur, KO atau bagaimana itu? Itu teh secara jadi aya perjalanan yang berkesan. Wah, spiritual. Agak serius nih, netizen dari serius. Selama 5 tahun orang lancar-lancar wae, selama 2 tahun terakhir karena oh ternyata usaha teh kieu naik turun. Tidak sesuai yang selalu kita bayangkan dan selalu kita inginkan. Iya. Secara permintaan kerasa menurun, secara teknis produksi terasa terhambat, secara penghasilan alhamdulillah. Ini sorry kayaknya di luar dari konteks yang akan kita bicarakan kok jadi serius gini nih. Jadi curhat ini. Ini bagian seriusnya, Mas. Oh gitu. Kan nanti juga biasa kita makan Geriling, mislet. ya. Nanti bulak belok. Kemana wae ge hayu gitu. Jadi memang tadi sudah dijelaskan perihal ya singkatnya lah. Yang namanya usaha mah, Bro. Ya Turun bro, naik bro. Pokoknya harus tetap bro, brother, bro-broan juga. Jadi ya kalau masalah kesimpulan ya silakanlah itu masing-masing. Cuman ini kan sekedar cerita aja bahwa Abo Custom ini ada gitu, ibaratnya perjalanannya yang namanya usaha seperti itulah. Tapi yang bisa kita petik itu bahwa setiap proses itu pasti edan, nyentang bro. lighting. Nah, Gus. Nyentang bro. Maklum ini mah ya ngeplok abal-abal jadi banyak iklannya lah. Iklannya banyak, ya inilah gitu karena memang kita mah sayana gitu. Ada tadi lightingnya pareumnya, inisiatifnya telat. Jadi ini seakan-akan jadi pembuktian aja lah yang lagi rame sekarang ya tentang pembuktian. Betul. Sekarang banyak orang membuktikan sesuatu tapi pengen banyak dilihat juga sama orang lain gitu. Bansos berarti temannya. Itu ya betul. Jadi sejenis bansos lah gitu. Kudu apa lisahan merek gitu. Cuman kita jangan terlalu jauh ke bansos lah, nanti kita ada pembahasan khusus soal bansos. Sekarang mungkin nah ketika itu sudah masa-masa itu sudah lewat, Titik balik. bro ya si titik baliknya itu kumaha coba dijelaskan. Titik baliknya tetap dinikmati. Cara satu-satunya untuk bisa tetap bertahan dan bisa bangkit itu dioles. naon teh ya. Hajar jahanam. Jadi nangtung di bangkit kembali. Jadi memang daripada orang cicing gitu meratapi nasib anu memang teu sesuai kehendak orang, ya orang jalan deui ngerasa itu dirasa gitu. Jadi suatu masalah itu tidak bisa kita anggap sebagai masalah kalau misalkan jadi masalah. Qadarullah. Tidak bisa jadi masalah Lalu misalkan kurang dianggap sebagai masalah.
Oke. Kelah dibalik juga nama. Iya. Suatu masalah Coba diulangi. tidak akan terasa sebagai masalah kalau tidak kita anggap sebagai masalah. Jadi Masalahnya ada di masalah Anda sendiri yang menafsirkan. Pertanyaannya dari saya mah jadi dianggap apa kalau itu bukan suatu masalah teh? Dianggap lebih ke ini mah takdir hirup urang gitu. Saya kirain kan kalau orang-orang tertentu Jadi itu ada masalah, ada mbak salah gitu. Tapi benar keren ya. Mbak salah. Karena bisa ngomong gitu by proses. Teu sagawaya nyeletuk ngomong da teks di dieu mah gitu ibaratna. Eta keren eta. Keren. Terus sih sebenarnya orang kemarin ngomong gitu nya kurang ngomongin dewe. Jadi kopasnya. Kopas ritu. Saya jadi inget liriknya Firsa Besari lah. Yang kurang lebih kayak begini. Sambalado. Bukan yang itu. Oh, lain. Bukan. Itu bukan Firsa itu. Oh, lain. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Karena sudah punya anti bacok ya. Nah itu. Jadi memang kekhawatiran karena luka itu sudah biasa terjadi memang. Maksudnya di tagline-nya seorang pengusaha itu ya sudah biasa terjadi gitu. Karena memang walaupun memang saya setuju juga tidak mudah. Maksudnya tidak mudah jika kita memang mensyukuri sesuatu itu ya perlu banyak pengorbanan. Untuk bersyukur itu susah. Tapi kita harus bersyukur. Banyak sih nyukurin orang. Syukur, Jatuh syukur. Wah, ada. Cuman nya orang lamun bagian orang labuh dikitu-kitu teu ngeunah. Kopi orang nu mana, Mang? Tai. Oh, punten. Bismillah. Terus apa nih yang bisa dibagi atau di-share sama pemirsa ini? Ibaratnya kuat itu kan nggak cukup dengan kata-kata gitu. Supaya emang bener-bener menguasai medan atau menguasai sikon yang buruk itu kudu kumaha sih gitu. Kudu aya heula masalahna gitu. Ya pasti kita mah. Masalah saya, kurang nean solusina. Itu ya. Jadi lamun terkait pertanyaan anu kumaha carana supaya kuat, selain tadi make hajar jahanam gitu. Misalnya make tis magic. Oh gitu ya. Mun teh dilapis kondom ku kain. Biasana karet, cobaan ku kain gitu. Misalnya kuat. Nah, iya, jadi jawabannya silakan saja jadi disimpulkan sendirilah. Bahasanya dari Om Abok seperti itu gitu. Itu lamun masalah kuat, kuat gitu. Ya lamun masalah bisnis mah ya berarti waktu yang bisa menjawab tuh. Ketika orang selalu mengalami masalah pasti ada solusi dan solusi. Jadi ketika ada masalah rek sakumaha gede lagi dan pasti solusinya aya gitu. Nah, itu dia. Yakin, berarti inti nama. Sing penting yakin. Sing penting yakin, Bos. Pokoknya seperti yang jual es, payu tetap cair. Dan jangan lupa seperti tukang tepung terigu, laku nggak laku tepuk tangan. Itu dia. Oke, untuk saat ini kita cukupi dulu sampai sini, Bro. Semoga bisa memberikan manfaat yang lebih banyak dibandingkan udarotnya ya. Hampura ya, Bro. Oke, nanti kita ketemu lagi. Hatur nuhun ke Om Abok. Mudah-mudahan nanti ada next episode lagi kita bagi-bagian. Oke, saya pamit. Andri, Java, Mang Pedro Sadajiwa dan Om Rinaldi Arwana. Thank you guys. Assalamualaikum.